Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau sehat walafiat, memberikan rezeki yang halal. Allah panjangkan umur beliau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hajat kita, hajat dunia pun hajat akhirat dikabulkan Allah. Urusan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir, dan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fil alamin. Amin. Sighatus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sighat bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan yurwa la tusallu alaihi salata al-batra. Wala salatul batra ya Rasulullah taquluna Allahumma salli ala Muhammad wa yusikuna bal qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diriwayatkan bahwasanya la tusallu alayya, janganlah kalian bersolawat kepadaku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul batra, salawat yang terputus, salawat yang kurang. Sehingga para sahabat bertanya, Allah salatul batra ya Rasulullah, salawat yang terputus ataupun salawat yang masih kada lengkap atau yang kurang itu yang kayak apa ya Rasulullah? Qala taquluna Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun, yaitu ketika kalian menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad kada dilanjutkan lagi. Kalian hanya bersalawat itu hanya Allahumma salli ala Muhammad. Seharusnya kata Nabi, bal qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau hendak bersalawat yang bagus, yang sempurna itu kata Nabi, bersalawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Nah, jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, disempurnakan. Jadi kalau kita bersalawat itu memang semua salawat itu bagus, dan salawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kita bersalawat. Baik kita bersalawat dalam keadaan hadas atau dalam keadaan suci, kita bersalawat dalam keadaan khusyuk atau dalam keadaan lalai, tetap salawat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi salawat yang bagus itu kata Nabi adalah salawat yang ketika kita bersalawat, keluarga Nabi kita umpat juga doakan dalam salawat itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. As-salatu at-tajiyah allati awwaluha Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri 'azamati dzatikal 'aliyah sampai akhir. Li Syekh Abu Bakar bin Salim taqra sab'an sabahan wa masa'an, dibaca 7 kali pagi dan 7 kali sore. Lakin takfi marratan, tetapi cukup 1 kali idza quri'at ma'al jam'i. Cukup sekali kalau dibaca bersamaan dengan orang banyak. Wa hadhihi sirah, dan salawat ini adalah penyebab al-fatah ala Syekh, sebabnya futuh ya. Salawat ini sababul fathi, sebab terbukanya futuh ilmu ya, ilmu laduni daripada Syekh Abi Bakar bin Salim. Wahya fi awali tamyiz, pada awal Syekh Abu Bakar bin Salim tamyiz ya. Tamyiz itu berarti masih berumur 7 tahun ya. Dikatakan tamyiz itu ketika seseorang itu sudah mulai berusia 7 tahun umumnya ya, secara umum seperti, karena pada umur 7 tahun itu biasanya orang sudah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri ya, bebersih-bersih sendiri sudah bisa, maka disebut dengan tamyiz.
Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan futuh, artinya mendapatkan ilmu laduni itu pada umur tamyiznya. Pada umur 7 tahun beliau sudah mendapatkan futuh dari Allah SWT. Ilmu itu terbuka, ilmu dibuka oleh Allah SWT, sehingga apapun permasalahan, apapun ilmunya, beliau itu mendapatkan ilmu laduni. Ya, beliau difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya futuh. Jadi orang kalau futuh ini kita kada belajar tapi ada ilmunya. Ya, kada belajar tapi paham. Kada belajar tapi tahu. Tapi kada sesat. Ya. Lain halnya orang kada belajar tapi menyalah. Nah, itu lain lagi. Yang futuh ini ilmu benar-benar dari Allah, ya, tapi ilmunya kada menyesatkan ke orang. Itu namanya ilmu laduni. Ini kada pernah belajar, ataupun inya belajar tapi kada lawas misalnya. Tapi ilmunya ini, ya, melebihi dari segala apa yang pernah inya pelajari. Itu namanya futuh, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun segala pemahaman itu dipermudah oleh Allah Ta'ala. Ya, baca kitab ini kada pernah dibaca, tapi ketika ini baca paham, itu namanya futuh, ya, dibuka oleh Allah pemahaman. Nah, untuk mendapatkan futuh ini, ya, yang terutama sekali adalah hati harus bersih. Ya, hati harus bersih, karena hati itu adalah tempat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati orang itu masih kotor, hatinya masih ada sifat yang kada bagus, sifat-sifat tercela, ada sombongnya, ada riaknya, ada ujubnya, ada sifat dengkinya masih, nah, berarti hatinya masih kotor. Ini kada bakal mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali untuk mendapatkan futuh ataupun ilmu laduni itu hati harus dibersihkan. Nah, sebagaimana ketika Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengadu kepada gurunya yaitu Al-Imam Waqi', syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta li'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi', kata Imam Syafi'i, ala su'a hifzi, syakautu ila Waqi' su'a hifzi, tentang kejelekannya hafalanku, tentang rusaknya hafalanku. Imam Syafi'i itu, kecerdasan Imam Syafi'i, kalau membaca kitab ini membaca halaman 1, talirik ke halaman 2, halaman 2 itu langsung hafal. Talirik aja hafal sudah. Belum baca bersengaja. Sidin membaca halaman 1, bersengaja halaman 1. Halaman 2 ini hanya talirik. Apa talirik itu? Takilar. Takira. Halaman 2 ini hafal. Bukan pahamnya, hafal langsung. Ya, hanya takilar dia. Itu kecerdasan Imam Syafi'i, ya, imam kita. Ya, mazhab Syafi'i ini seorang yang luar biasa. Adakah di antara kita yang kayak itu? Kayaknya sampai rabit buku kada jual hafal masih. Nah, jadi hafalan kita sangat jauh dibandingkan dengan Al-Imam Syafi'i. Makanya beliau itu menghafal kitab Muwatta. Ya, dari perjalanan rumah beliau itu ke Imam Malik itu hafal. Ya, kitab Muwatta. Menghafal Al-Qur'an. Kada lawas kada. Baca kayak apa ya? Mungkin lebih cepat lagi dari komputer kayaknya. Maka kada diragukan lagi Al-Imam Syafi'i itu sebagai mujtahid mutlak. Apa arti mujtahid mutlak? Inya boleh maulah hukum sorangan dan kada boleh bertaklid dengan imam yang lain. Kepada gurunya Imam Malik ini harus maulah hukum sorangan. Ya, sesuai dengan kerjasama, hafal Quran, hafal tafsirnya, dan juga hafal minimal 100.000 hadis beserta sanadnya sampai ke Rasulullah. Hafal, paham, menguasai tentang ilmu bahasa Arab, nahwu, sharafnya, ilmu balaghahnya, ilmu mantiknya harus paham. Nah, jadi kalau sudah cukup itu semuanya, hadis minimal 100.000,
Al-Quran hafal beserta tafsir-tafsirnya, ya, beserta asbabun nuzulnya, paham ilmu bahasa Arab, mantiknya, balaghahnya, bisa menjadi mujtahid. Jadi kada nyaman hendak menjadi mujtahid untuk kayak Imam Syafi'i itu ngalih cariannya, ya, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini kada mujtahid, mengikut aja apa yang diproduksi, hukum-hukum yang diproduksi oleh Imam Syafi'i, mau empati aja lagi, ya. Jadi beliau semua yang maulah. Nah, Imam Syafi'i ini mengadu kepada Imam Waqi tentang kejelekan hafalan. Jadi yang biasanya takilar halaman 2 itu langsung hafal, ini kada lagi, ya, takilar kada langsung hafal lagi, sedikit saja berkurang kehafalan. Membaca halaman 1 hafal ya, cuman ketika takilar ke halaman 2 jadi kada hafal lagi, yang biasanya langsung hafal. Nah, ini mengadu beliau kepada Imam Waqi tentang keburukan hafalan. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian gurunya mengarahkan dan memberikan nasihat kepadaku supaya meninggalkan perbuatan maksiat. Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yu'ta li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat, kepada orang yang masih banyak dosanya. Kada diberikan Allah cahaya ilmu itu. Rupanya Imam Syafi'i ini kesalahannya hanya ketika beliau berjalan melihat seorang perempuan lagi menyapu di halaman rumahnya, ya, yang terlihat itu adalah batisnya saja, batis dari mana, dari mata kaki ke bawah, terlihat itu aja, ya, bukan terlihat parutnya ada, atau terlihat lehernya, terlihat tempahannya, apalagi kada, batisnya yang kelihatan. Nah, sehingga itu sudah mempengaruhi hafalannya Imam Syafi'i. Yang asalnya hafal, ya, yang terlirik langsung hafal, ini kada lagi, hanya terlihat batis perempuan. Nah, makanya sebabnya itu diantara kita yang alimah hafal itu karena kerancakan melihat maksiat. Ada batis lagi yang dilihat. Apa ajar aja kita ningali menghafal, ya. Menghafal Yasin 3 tahun udah hafal, ya. Nah, karena perbuatan maksiat lah yang selalu kita kerjakan. Jadi mata kita ini banyak kita gunakan kepada maksiat. Nah, jadi Syekh Abdul Bakar bin Salim pada umur 7 tahun ini beliau sudah mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Selain hati beliau bersih, terhindar daripada dosa, beliau juga mengamalkan salawat ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim bi qadri 'azamati dzatikal aliyyah, sampai akhir. Kemudian yang kedua, qiraatus salatil mudhariyah ta'dil 13 min dalailil khairat. Membaca salawat mudhariyah, membaca salawat mudhariyah. Kalau lafaznya salawat mudhariyah, ya Rabbi shalli 'alal mukhtari min mudhari, itu salawat mudhariyah yang dikarang oleh Imam Utsaimin. Kelebihan salawat mudhariyah ini, ta'dil 3 aw 10, membandingi 3 kali atau 10 kali dalailul khairat. Salawat dalailul khairat 10 kali bandingannya. Artinya 3 kali membaca salawat dalailul khairat ataupun sampai 10 kali dengan 1 kali salawat mudhariyah ini itu sama nilainya. Begitu luar biasanya salawat mudhariyah ini. Al-Habib Ahmad bin Husain Al-Attas, ya, beliau berkata, wa hadhihi salatu lil Imam Al-Busayri ila qawlihi qad sya'sya'al, ya, sya'sya'al qamaru, sampai kepada perkataan syairnya itu salawatnya qad sya'sya'al qamaru. Wa ma ba'dahu, sampai sesudahnya ziyadatun min Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, lebihnya itu tambahan daripada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Wa kanatil malaikatu taqul 'inda dzalik, ketika kita sampai pada perkataan pada sya'sya'al qamaru sampai selanjutnya, sehingga malaikat yang ditugaskan Allah mencatat pahala, ya, daripada sholawat tadi, berkata malaikat itu, qif fa inna man tahayna min kitabati thawabiha ilal an,
Berhentilah, ujar malaikat. Malaikat kadang memberikan lagi membaca. Malaikat kadang memberikan ataupun melarang malaikat untuk meneruskan baca salawat tadi. Kenapa? Malaikatnya keuyuhan menulis. Ya, malaikatnya kewalahan menulis pahalanya karena saking begitu tinggi dan begitu banyak pahala yang ditulis oleh malaikat dengan membaca salawat al-mudhariyah tadi. Fa inna man tahila min kitabati thawabi ila al-an, kata malaikat, karena sesungguhnya kami nih yang ditugaskan Allah menulis pahala orang yang membaca salat mudhariyah sampai wahai ini kada talah-talah juga kan menulis pahalanya saking banyaknya. Nah, maka bagus salawat mudhariyah ini dibaca ya, baik di rumah kah, ataupun di pengajian kah, di majelis kah, baca ya, karena begitu besar pahalanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Siratus salati ala nabi al-mansubah ila al-hadith Salih bin Muhsin al-Hamid min al-Khadir alaihi salam. Ya, salawat yang dikarang oleh Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid. Apa salawatnya? Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin salatan tughfar biha al-dhunub wa tusli biha al-qulub wa tanqaliq biha al-usub wa talala biha as-su'ub wa la ali wa man ilahi mansub wa hiya mujarrabatun. Rupanya salawat ini Habib Salih Al-Hamid dapatnya itu dari Nabi Khidir alaihi salam. Ya, yang didapat oleh Habib Saleh Al-Hamid Tanggul yang di Jember. Nah, mungkin kalau pian berziarah ke Jawa ya, ziarah wali lima, usahakan sampaikan ke Habib Saleh Tanggul. Karena beliau ini pun terkenal dengan futuhnya ya, terkenal dengan ilmu laduninya. Sampai ke anak beliau, ke cucu beliau. Ya, cucu beliau ada Umi Nisa, ada Hababah, Umi Fadlun. Kada pernah belajar tapi paham ilmu agama. Kada pernah belajar Al-Quran tapi bisa baca Al-Quran, bahkan bisa hafal Al-Quran. Semuanya futuh dari Allah. Kenapa? Karena keturunan daripada Habib Saleh ini ya, diantaranya dapat keistimewaan hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para zuriatnya Rasulullah. Ya, zuriatnya Rasulullah itu kelebihannya mereka, hati mereka itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutahhirukum tathira. Allah membersihkan hati orang-orang ataupun daripada ahli bait itu. Kelebihan mereka sehingga hendak mendapatkan ilmu itu nyaman. Orang zuriatnya Rasulullah, ahlul bait itu hendak berubah jadi baik itu nyaman. Ya. Kenapa? Karena mereka awalnya dasarnya hatinya sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholawat ini ya namanya sholawat untuk Habib Amin, sholawat mansub ya ila Khidir alaihi salam. Fadilahnya adalah wahya mujarrabatun bil umur as-su'bah. Mujarrab untuk perkara-perkara sulit. Wa tuqra'u 11 marrah dan dibaca 11 kali setiap harinya, ataupun 41 kali atau 100 kali. Ya, kurang lebih pada tahun 2013 ya, kalau tidak salah. Alhamdulillah ketika kami ziarah ke Habib Saleh bertemu dengan cucunya beliau, alhamdulillah mendapatkan ijazah sholawat ini ya, sholawat mansub ini. Itu jansidin sekurang-kurangnya sehari membaca 11 kali. Kalau hendak bagus lagi 41 kali. Tergantung dengan hajat kita. Semakin besar hajat kita, semakin banyak kita membaca sholawat tersebut. Nah, jadi di zaman akhir ini perbanyak sholawat saja ya, perbanyak sholawat. Walaupun amaliyah yang lain kada ditinggal, tapi sholawat jangan ditinggal. Kenapa? Karena sholawat ini pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Pian riyakah, khusyukkah, tahukah artinya adakah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada sholawat yang ditolak pun kada ada. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak sholawat kita, maka semakin dekatlah kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah, orang yang paling dekat kepadaku nanti
adalah orang yang paling banyak sholawatnya, ya. Bahkan sekali kita bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah membalas 10 kali. Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali kata Rasulullah, maka Allah akan membalas 10 kali sholawat kepada kita. Arti sholawat daripada Allah, ya, kalau Allah membalas sholawat 10 kali, artinya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Allah mengampuni 10 kejelekan kita. Allah memberikan kebaikan 10 kepada kita, dan Allah naikkan 10 derajat untuk kita. Hanya 1 kali kita membaca sholawat. Maka beruntunglah orang yang ringan lidahnya untuk membaca sholawat, itu beruntung. Karena ada semua orang diringankan Allah Ta'ala lidahnya untuk bersolawat. Orang yang Allah ringankan lidahnya untuk bersolawat kepada Rasulullah, berarti ini adalah satu sebab Allah hendak mendekatkan si fulan itu kepada Rasulullah. Allah hendak membuat Rasulullah cinta kepada orang tersebut. Jadi kada semua orang, ya, yang bisa banyak membaca salat kepada Rasul, kepada semua. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bakal dekat dengan Rasulullah, orang yang bakal dicintai oleh Nabi, dan orang yang bakal ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Maka di antara para ulama, ya, ada yang sampai membaca sholawat itu sampai 40.000 sehari. Ya, wa ba'dhum wirdu fi kulli yawmin as-salatu 'ala nabi. Sebagian ulama kita, ulama salaf itu membaca sholawat sehari 40.000 kali. Kayak apa banyaknya, ya. Kemungkinan kita 100 kali aja sehari kada istiqomah dulu. Itu kita. Tapi para mereka yang sudah hatinya diisi dengan mahabbah kepada Rasulullah, yang mana lidahnya tuh hendak menyebut Nabi aja lagi, ya, bersolawat terus karena saking cintanya kepada Rasulullah, sehingga kada terasa lidahnya untuk bersolawat. 40.000 itu bahkan kecil bagi mereka, hanya waktu yang membatasi. Seandainya waktunya lebih, kemungkinan bisa lebih daripada 40.000. Wabaktuhum sab'ina alaf, bahkan ada yang sampai 70.000 sehari bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan ada yang sampai mi'ah alaf, ya, sampai 100.000 sehari bersolawat kepada Rasulullah. Wa kasratu haturisul ijma' bin nabi, dan kebanyakan dari mereka itu, ya, mewarisi berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma fil naumi wa imma fil yaqzah. Baik berkumpul dengan Nabi di waktu tidur, dalam mimpinya, bahkan bertemu secara langsung dengan Rasulullah dengan berkat banyak membaca sholawat tadi. Hati mereka dengan sholawat tadi dibersihkan oleh Allah, dan juga kelebihan dengan membaca sholawat ini, Allah berikan hadiah, yaitu berupa mimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bagi yang derajat yang lebih tinggi lagi, Allah pertemukan antara dia dengan Nabi dengan pertemuan yang terjaga, bukan dalam mimpi tapi pertemuan yang terjaga. Maka sungguh beruntung, ya, mimpi Nabi aja beruntung sudah, nah, apalagi bisa bertemu Nabi dengan cara yaqzatan. Nah, kalau mimpi itu sudah seakan-akan sudah bertemu beneran lawan Nabi. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dalam tidurnya, maka sungguhnya sudah melihat aku, kata Nabi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, apalagi kita bisa bertemu dengan Nabi secara yaqzatan, yaitu secara tersadar, bukan dalam keadaan mimpi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, meringankan lisan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita dapat hadiah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa melihat Nabi walaupun dalam mimpi, apalagi Allah berikan hadiah dari secara yaqzah. Mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan tersebut kepada kita semuanya sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin.